Mungkin hingga saat ini masih banyak pihak yang sulit untuk memberikan sebuah definisi yang tepat mengenai sebuah sekolah. Namun secara garis besar, sekolah kemudian dipahami sebagai sebuah sistem yang mencakup beberapa komponen. Komponen tersebut berupa masukan, proses, keluaran, dan keluaran tidak langsung. Atas sejumlah pandangan, maka sekolah sesungguhnya merupakan sebuah rumah bersama yang diharapkan mampu memberikan sebuah keteduhan dan kesejukan. Berada dalam sekolah harus dimaknai sebagai langkah untuk memadukan semua keinginan agar bisa melakukan banyak hal. Sekolah yang kemudian harus diberi jati diri apapun selama menjadi tempat belajar merupakan sebuah keniscayaan. Prinsip dasar yang kemudian perlu ditegakkan dalam bersekolah adalah bagaimana mereka yang berada di dalamnya kemudian mendapat sesuatu hal yang baru yang sebelumnya tidak dapat sama sekali. Sekolah memberikan segala kemudahan untuk dapat melangsungkan sebuah kehidupan yang bermakna dan berguna bagi semua. Dengan bersekolah, kehidupan yang lebih kondusif dan konstruktif kemudian dijalankan dengan sedemikian rupa. Dalam pendekatan formal, dikatakan sebuah sekolah apabila terdapat sebuah bangunan, kelas, ruang perpustakaan, dan lain sejenisnya. Sedangkan dalam pandangan substantif mengatakan bahwa disebut sebuah sekolah bila ia mampu menjadi ruang beraktualisasi bagi semua anak didik tanpa terkecuali. Persoalannya adalah posisi kita berada pada titik yang mana? Apakah sekolah hanya dianalogikan dengan bangunan-bangunan atau hanya sebuah ruang tanpa batas yang kemudian dapat membelajarkan anak didik untuk mengenal banyak hal, banyak realitas kehidupan, dan banyak problematika kehidupan? Apapun jawabannya, yang terpenting ialah sekolah kemudian harus bisa memosisikan diri sebagai tempat belajar berpikir, mengenal berbagai fenomena kehidupan, dan bisa menciptakan berbagai kreativitas yang dapat mengarahkan anak didik untuk semakin paham dan mengerti tentang dunianya. Sekolah setidaknya dapat menjadi guru yang selalu membangun inspirasi bagi semua anak didik untuk berkiprah dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, jati diri sekolah mengutip pendapat Paulo, yaitu sejatinya untuk praktik kebebasan. Sekolah harus menjadi ruang bebas belajar untuk anak didik. Jangan sampai jati diri sekolah seperti sebuah penjara. Ia menjadi sebuah medan pertempuran anak didik untuk menempa diri agar bisa menjadi manusia-manusia yang bebas dan berkualitas. Bisa dibayangkan, ketika sekolah menjadi penjara bagi anak didik, maka mereka bukan lagi menjadi manusia-manusia yang bebas dan berpendidikan yang sedang membangun dunia sendiri. Mereka hanya menjadi manusia yang kerdil dan sempit. Sebab apa? Sebab pandangan dan paradigmanya dibentuk atas kepentingan seorang pengajar dan lain seterusnya. Ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang fatal, sehingga sekolah menjadi neraka untuk mereka. Awalnya sekolah diniatkan untuk menggerakkan kebebasan berpikir anak didik supaya mereka berpikir kritis transformatif. Tetapi ini menjadi hal yang mustahil terjadi. Sekolah hanya merupakan sebuah ladang belajar yang tidak lagi bermakna sama sekali. Inikah yang menjadi harapan bersama? Inikah yang menjadi harapan kita? Yang jelas, sekolah perlu diletakkan dalam kerangka tepat dan proporsional guna untuk menyambungkan kepentingan anak-anak didik sebagai sosok-sosok yang sedang mengejar mimpi, mengejar visi sekolah sebagai pencerahan kehidupan